Saudara Polres Kota Tegal akhirnya menetapkan Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, Wasmat Edi Susilo, sebagai tersangka untuk kasus pesta hajatan, pernikahan, dan sunatan yang dimeriahkan dengan hiburan dangdut. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, Wasmat Edi Susilo, tidak ditahan dan hanya dikenakan wajib lapor. Tersangka Wasmat Edi Susilo yang juga merupakan Ketua Ketua DPD Golkar Kota Tegal ini dinilai telah melanggar hukum karena menggelar pesta hajatan yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi mengakibatkan penularan virus corona. Selain itu, ia juga dianggap tidak mengindahkan peringatan petugas untuk segera menghentikan acara. Wasmat terancam hukuman 1 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 mengenai kekarantinaan kesehatan dan Pasal 216 KUHP. Telah melakukan beberapa pemeriksaan tadi, kemudian kita telah melakukan penyitaan, kemudian dari hasil perkara yang kita lakukan pada sore hari ini, maka kita telah melakukan penetapan tersangka kepada terlapor atas nama WES. Kita tidak melakukan penahanan karena ancaman tertingginya di sini 1 tahun. Ada hukuman pemeriksaan denda ada, pengenaan denda ada. Ya, 1 tahun dendanya 100 juta. Setelah kita lakukan pemeriksaan, karena kita sudah menyiapkan surat panggilan sebagai tersangka, rencana kita panggil pada nanti hari Rabu, yang bersangkutan nanti baru kita berikan kewajiban. Dan saudara, untuk memantau perkembangan penyidikan kasus pesta hajatan dengan gelaran dangdutan di Kota Tegal, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV di Tegal, Yuli Hardianto. Yuli, selamat pagi. Bukti-bukti apa sebenarnya yang kemudian dipakai oleh polisi sebagai dasar untuk menetapkan Wakil Ketua DPRD Kota Tegal akhirnya ditetapkan menjadi tersangka? Yuli? Baik, Bayu dan juga saudara, selamat pagi. Memang polisi telah menetapkan Wasmat Edi Susilo selaku penyelenggara pesta hajatan yang disertai dengan hiburan konser dangdut. Polisi menetapkan tersangka tersebut atas dasar dengan laporan polisi serta melakukan penyelidikan hingga penyidikan dan memintai keterangan sejumlah saksi-saksi termasuk dengan mengamankan sejumlah barang bukti. Ada 4 bendel barang bukti yang diamankan pihak kepolisian, diantaranya berkas surat-surat perizinan, surat pernyataan dari Wasmat Edi Susilo sendiri, dan juga kepingan DVD dokumentasi pesta hajatan, Bayu. Ya, Yuli, Kapolsek Tegal Selatan yang sempat dimintai izin oleh Wasmat sebelum hajatan digelar, kabarnya telah dicopot. Benar ini? Apa alasan pencopotannya? Ya, kami sempat menanyakan hal tersebut kepada Kapolres Tegal Kota AKBP Lita Wulandari. Memang terkait dengan pencopotan hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab kewenangan di institusi kepolisian apabila terjadi hal-hal yang dimungkinkan memang perlu dilakukan. Begitu, Bayu. Ya, apakah setelah Wasmat Edi Susilo ditetapkan sebagai tersangka, berarti masih terbuka kemungkinan ada tersangka lain untuk kasus ini, Yuli? Ya, polisi masih terus melakukan penyelidikan termasuk dengan akan melakukan pemeriksaan kembali terhadap Wasmat Edi Susilo. Polisi terus melengkapi berkas-berkas untuk selanjutnya kemudian akan diserahkan ke pihak kejaksaan. Sejauh ini polisi masih memeriksa beberapa saksi lain yang dimungkinkan adanya keterlibatan atau mungkin tersangka lain dalam peristiwa kasus ini, Bayu. Ya, Yuli, Wasmat Edi Susilo sendiri tidak ditahan. Apakah dengan demikian yang bersangkutan masih bertugas sehari-hari seperti biasa atau bagaimana dalam beberapa hari terakhir? Memang setelah peristiwa pesta hajatan hingga sekarang ini kami tidak begitu intens memantau kegiatan Pak Wasmat Edi Susilo terkait dengan kinerjanya di lingkungan DPRD Kota Tegal. Namun demikian kami sempat menghubungi via telepon, beliau menyatakan bahwa
dengan permohonan maaf yang disampaikan cukup untuk keterangan-keterangan selanjutnya akan mengikuti proses hukum yang sedang berjalan begitu, Bayu. Ya, terakhir Yuli, bagaimana kemudian masyarakat di Tegal sendiri melihat kasus ini, misalnya dari media-media yang terpantau lah begitu. Apakah media-media lokal di Tegal juga, mulai dari koran, radio begitu, juga memberitakan berita ini, sehingga kemudian masyarakat mengerti mengapa kemudian kasus ini ada penindakan yang cukup tegas, baik dari pemerintah Tegal dan juga pihak kepolisian di sana. Yuli? Memang benar sekali Bayu bahwa pemberitaan terkait penyelenggaraan pesta hajatan, pernikahan dan khitanan yang disertai dengan hiburan konser dangdut yang dilaksanakan oleh Wakil Ketua DPRD Wasmat Edi Susilo ini cukup mengundang perhatian publik. Ya, tidak hanya masyarakat melalui media sosial, namun juga sejumlah media lokal maupun media online dan juga media nasional terus meng-blow up berita ini karena memang kasus ini dianggap cukup menarik. Di sisi lain beranggapan bahwa masyarakat menilai dengan tengah dilaksanakan adaptasi kebiasaan baru ini menjadi polemik di masyarakat. Sebelumnya memang di Kota Tegal sendiri ada kegiatan yang hampir serupa menimbulkan kerumunan begitu, Bayu. Baik, oke. Yuli Hardianto, terima kasih laporan Anda dari Tegal, Jawa Tengah pagi hari ini.